Kiprah Jati. Abu Roto. Kami berawal dari grup Facebook yang hura-hura, mencoba mencari hal yang berbeda, membangun mimpi dari hayal yang semakin dalam, berjalan menuju hal yang positif. Saminis, Creation Group. Saminis, Creation Group. Di sini kami memiliki tujuan yang pasti, mempunyai bersamaan misi memuliakan Tuhan. Pemikiran kreatif, inovatif dan potensial, menjunjung tinggi aktivitas pengabdian masyarakat, budaya bekerja berusaha dengan keras. Saminis, Creation Group. Saminis, Creation Group. Ya, terima kasih. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Sudah barang tentu sebagaimana biasa kami ucapkan, selamat berjumpa kembali dengan Kiprah Jati. Harapan kita manusia di muka bumi ini mungkin sama dan seharusnya sama. Ialah semoga semua titah dan makhluk di muka bumi ini damai, tentram dan sejahtera. Sudah barang tentu. Dan hari ini kita berada di suatu tempat yang begitu bersih dan sejuk. Karena tempat ini adalah masih di Kota Malang, tepatnya kita ada di dalam satu pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Khairomah ya. Jadi yang artinya itu umat terbaik. Dan hari ini kita akan berbicara dengan suatu kumpulan remaja. Saya tidak menduga sama sekali bahwa ada remaja yang begitu amat dalam perasaannya untuk mencoba merajut suatu kerukunan, suatu bangsa dan masyarakat. Meskipun kelihatannya sederhana, karena kelompok itu berani di tengah-tengah modernisasi ini menamakan dirinya adalah kelompok Saminis. Ya, tepuk tangan. Ya. Dan banyak juga yang menganggap kaum Samin itu adalah kaum yang ketinggalan zaman klasik, desa katanya. Padahal Samin nanti kalau dijelaskan sedemikian gamblangnya, begitu amat heroik, revolusioner, berani menghadapi suatu penjajahan dengan sistem yang sangat mengkultur, membudaya dengan budaya leluhur kita. Nanti akan dibicarakan. Dan oleh karena itu terima kasih adik-adik, itu musik tadi itu adalah The Blitz, kilat, lap. Makanya suaranya bagus tadi ya. Di bawah koordinasi Mas Aswin. Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, dalam hari ini kita akan mengambil judul yang tadi sudah kami sampaikan, membudayakan kebersamaan untuk kemanusiaan. Nah, kita mulai saja. Ini sudah barang tentu akan dimulai dari yang ada di depan kita, yang akan bicara nanti itu satu adalah Mas Sunarmanto. Ini untuk beliau, tepuk tangan. Suyarmanto. Yang kedua yang sebelah kanannya itu adalah Bapak Barata, tepuk tangan.
Nah, yang ketiga Mas Suhendar Ade Putra Pulungan ya. Dan yang sebelah sono adalah Mas Ahmad Mahamas Gintok apa ini? Kuncoro. Gintos. Kusuma. Oh, Gintok Kusuma. Oh, bukan anak saya, sama dengan saya kata Kusumanya ya. Tanggep anak. Ya, demikianlah nanti akan bicara di depan kita. Kita mulai saja sekarang dari Mas Suyarmanto, monggo kami persilahkan. Sampai punya unek-unek seperti ini, sebenarnya luapan hati apa Mas? Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di antara kita ini saya juga termasuk yang paling bahagia karena bisa ketemu dengan saudara-saudara semuanya, ini juga dengan bapak-bapak dan mungkin adik-adik juga ini ya. Pada kesempatan ini luar biasa sekali karena yang saya tangkap, saya terima di sini adalah aura positif. Jadi ketika saya di Saudari ini, acara ini saya benar-benar bersyukur karena kami di sini sebagai ya komunitas yang sedang membangun sebuah ya kegiatan yang tujuannya untuk berbuat bersama. Kami mempunyai nama di sini adalah Saminis Creation Group. Ini nanti akan dijelaskan lebih gampang lagi sama adik-adik ini, karena mereka ya lebih kreatif daripada saya yang lebih muda daripada mereka ini. Kita hadir, kita ada dalam masyarakat ini mempunyai ya suatu kerentek atau niat untuk mengajak kembali kita bisa melakukan ya kerja sama atau bisa kita katakan gotong royong. Jadi melakukan kebersamaan kembali. Nah, teman-teman yang ada di Saminis ini mencoba untuk membaurkan ya pribadi atau individu-individu untuk terjun langsung ke masyarakat. Kita mengadakan suatu kegiatan. Kita langsung berbaur dengan masyarakat. Ya, tidak sekedar ya adakan ceramah, tapi kita melakukan ya kerja atau melakukan suatu kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi dengan kegiatan itu diharapkan nanti bisa menggugah, bisa membuat kita itu saling sambung ya antar kepedulian kita dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan ya anak-anak dan dengan mungkin apa lingkungan. Nah, kita sekarang ke ini dari Mas Anto tadi, biar akrab aja ya Mas Anto gitu aja ya. Lalu yang kedua kami persilahkan ini sekarang Mas Adi. Mas Adi, di lapangannya itu sosialisasinya bagaimana Mas tadi? Iya, untuk sebelumnya saya ucapkan selamat sore, selamat sore, selamat siang. Kalau kita lihat di lapangan sih sebenarnya ide-idenya mudah, Pak. Yang pertama, untuk kepedulian ini kita lihat, apalagi kalau kita bilang Indonesia gitu, atau kalau Indonesia masih terlalu besar, kita lihat Malang aja, yang katanya daerah kita ini sudah kaya atau gimana, tapi ketika kita survei di lapangan, banyak saudara-saudara kita yang masih kurang mampu atau terlantar. Nah, dari sini sebenarnya ide-ide awal membentuk komunitas Saminis ini muncul dari kepedulian itu, dan saya mencoba untuk bergabung dengan beberapa teman-teman yang memang di basicnya mahasiswa di relawan. Kalau yang kemarin-kemarin kita mencoba masuk menggandeng beberapa yang KSR, tapi masih beberapa komunitas gitu Pak. Yang nantinya memang niatnya kita gandeng semua untuk kebersamaannya. Mari kita bareng-bareng, yang bisa dibilang untuk kepedulian kepada masyarakat. Lalu Mas Ahmad ini, monggo pengalaman-pengalaman apa di lapangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami lakukan karena memang masih baru, yaitu bareng bersama Dama TV, bakti sosial di Muharto tempatnya.
di anak-anak jalanan dan pengemis yang ada di sana. Dan insya Allah ke depan tanggal 20 Januari kita akan mengadakan bakti sosial ke Panti Asuhan Nurul Huda dan bekerja sama dengan KSR ITN kepanitiaannya, tepatnya di Panti Asuhan Nurul Huda, Dusun Kreweh, Singosari, Pak. Di sini kami sangat membuka lebar untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membantu sesama dalam bentuk apapun. Karena kita pernah dibilangin sangat tidak bijak sekali seandainya kita menyikapi suatu kemanusiaan itu dengan uang, Pak. Jadi apapun yang disumbangkan oleh para donatur kami terima, baik spirit, motivasi, sangat membantu dalam Saminis ini. Gitu. Untuk ke depan Saminis ini akan bergerak di bidang edukasi, Pak. Itu kita akan mendelegasikan tenaga-tenaga pengajar, relawan pengajar, terutama di daerah-daerah tertinggal yang ekonominya rendah, dan kami akan menitik beratkan ke anak-anak, karena menurut kami anak-anak adalah generasi muda bangsa yang perlu dididik dan mereka akan menjadi pemimpin bangsa untuk kedepannya. Seperti itu. Gitu ya. Ya. Kebetulan hari ini kita hadir juga yang sebenarnya beliau berangkat mulai dari A sampai Z ya, mulai dari Kuncung sampai Gelung, membaur dengan orang Samin, dan beliau berusaha untuk menjadi Saminis sejati gitu. Kebetulan adalah Bapak Baroto ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk beliau. Nah, Pak Barata, tolong diceritakan. Dulu sudah sepintas lalu, mungkin perlu diulangi sampai berdiri Samin, lalu dengan teknis-teknis yang menggetarkan pada waktu itu, backgroundnya itu bagaimana, Pak? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan bersemayam di dalam hati kita semua. Rahayu. Rahayu. Saya mendalami Samin, saya orang Samin, asli Samin. Bapak saya orang Samin, dan saya tinggal di Blora Selatan, Jawa Tengah. Jadi di situ ada Klopo Dhuwur. Sebetulnya Samin itu dari kata sami, sama. Jadi tidak ada perbedaan. Bilang teman aja enggak boleh. Adanya sedulur, sedulurku. Dan sampai ke Tengger, itu juga suku Samin, asal mulanya budayanya, kemudian sampai ke sisi selatan, pantai selatan, sampai ke Blambangan sama ke Alas Purwo. Banyak saya temukan dalam penelitian pribadi saya suku-suku Samin. Mengapa sampai terpencar begitu? Karena dulu dijajah oleh Belanda, karena orang Samin itu tidak mau bayar pajak. Sebab Belanda dianggap kamu ini tamu, yang punya tanah ini kita bersama dulur-dulur itu duduk kue. Nah, saudara, pimpinan di dalam kelompok itu namanya Samin Suro Sentiko. Yang Samin ini berusaha bagaimana menolong mereka. Akhirnya secara singkat bersatulah Samin ini dan melawan penjajah. Dosa yang paling tinggi untuk orang Samin itu yang utama adalah bohong. Karena dari orang tidak jujur itu berangkatnya karena bohong. Sumbernya orang berbuat ini karena membohongi diri sendiri, maka bohong itu dosa utama. Di Samin itu tidak ada milik pribadi, ini punya saya, tidak ada. Semua itu milik sedulur semua. Jadi misalnya pohon mangganya Pak Jati, anak saya ngambil, tidak apa-apa, bukan milik Pak Jati itu, milik dulur semua ini. Iya, terima kasih, terima kasih. Nah, kelihatannya bicara masalah Saminisme begitu amat menarik. Permasalahannya, relevankah? Oleh karena itu penonton Dama TV, jangan kemana-mana, masih setia di depan Kiprah Jati dengan semangat Kiprah Jati. Iya.
Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyianlah. Apa mauku selalu saja mencari satu masalah yang itu saja. Mengapa kita selalu membenci? Awalnya kita saling memberi, ataukah mungkin hati yang murni tidak cukup berarti? Mengapa kita belum mencoba memberi waktu pada logika yang seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Terima kasih. Yang perlu kami ucapkan dari yang tua-tua ini, tidak menduga sama sekali bahwa yang muda-muda begitu antusias terhadap ruang yang namanya Kiprah Jati ini. Di dalam kegiatan ini memang tidak ada kesimpulan. Kita hanya wacana-wacana. Tapi siapa tahu kalau terpeciknya suatu air yang bersih di tengah padang pasir bisa menyejukkan hati atau pikiran kita, sehingga timbullah kreativitas dalam pembaharuan demi kebersamaan, cita-cita terwujudnya negara Pancasila. Sudah barang tentu terbukti semakin lama semakin banyak permintaan pada Dama TV dalam ruang Kiprah Jati ini, dari perguruan tinggi, pemuda-pemuda. Syukurlah dan jangan menyerah, kita berbuat demi kepentingan kemanusiaan dan negara pada umumnya. Nah, sekarang kita berikan kepada adik-adik, silakan untuk menyampaikan ini dulu. Ini kelihatannya pemuda dari Singosari nih. Sekaligus namanya siapa, ide pikiran apa yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jati Seputro, panggilannya Jati. Saya dari Singosari. Nah, ini berbicara masalah Samin, sebenarnya saya tadi melihat di sini ada nilai-nilai kearifan lokal, adanya nilai-nilai dasar yang sebenarnya harus banyak kita pelajari. Lah, berbicara masalah kearifan tadi sebenarnya juga menarik bagi saya untuk meninjau kembali kearifan-kearifan yang juga ada di daerah saya, khususnya yaitu di Singosari. Dulu Singosari dengan segala kekayaannya itu, masyarakat bisa hidup dengan makmur, khususnya dengan adanya pedagang sama pedagang tingkat mini, tingkat kecil, tingkat menengah, dan masyarakat mereka saling berdampingan dan membuat sistem untuk saling hidup bersama-sama. Tetapi pada saat ini kehidupan masyarakat yang sebelumnya terjalin oleh suatu sistem itu kini telah terganggu. Bahkan tidak jarang regulasi yang dibentuk oleh pemerintah, dalam artian di sini adanya wewenang dan adanya regulasi yang telah sah dan itu menurut peraturan itu adalah kurang berpihak pada masyarakat sebenarnya. Jadi keluhan dari masyarakat, keluhan daripada masyarakat sekitar khususnya pedagang maupun entitas seluruh yang ada itu sudah merasa seolah-olah Singosari kini sudah berubah. Dan ketika kami khususnya di sini ada organisasi PAS ini yang memperjuangkan masyarakat Singosari, kita mengadu pada bapak kita, yaitu adanya pejabat dan perangkat-perangkat lokal, yaitu seringkali di sini masih belum mendapatkan perhatian yang memuaskan. Karena di sisi lain juga tidak dapat dipungkiri sebenarnya daripada birokrasi itu juga tidak lain adalah kepanjangan daripada politik itu sendiri. Jadi kepentingan-kepentingan sinergi daripada masyarakat lokal, kearifan lokal kini harus dipertanyakan kembali. Mungkin juga harus berbicara masalah saminisme tadi. Sebenarnya apa yang di sini yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat? People power seperti apakah yang harus dilakukan masyarakat? Ini yang menjadi PR kita sekalian. Dan di sini kita melihat Samin sebenarnya saya melihat adalah regulasi daripada people power yang tidak henti memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dan akhirnya pada titik jenuh di sini sebenarnya adalah seperti yang tertuang pada
kearifan negara kita, yaitu seperti yang kita perjuangkan dalam setiap revolusi, yaitu adalah keberpihakan pada masyarakat. Iya, terima kasih, terima kasih. Ayo, ini adik-adik mulai mencari titik-titik kebenaran sejati dalam perjuangan. Ayo, yang lainnya, yang muda-muda, kami persilakan. Silakan, dari mana ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Prasetyo dari KSR Premi Unit ITN Malang. Kalau melihat sudah zaman modern seperti ini, dengan kaum muda yang dengan pergeseran budaya yang sudah terjadi di kita, saya ingin bertanya kepada teman-teman Saminis, bagaimana cara kiat-kiat rumusan-rumusan untuk merangkul agar teman-teman kaum muda ini bisa digerakkan untuk ada di jalan kemanusiaan, bisa digerakkan untuk saling bekerja untuk membantu sesama, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini dari Jawa Tengah, sebelah agak barat, ini di Banyumas. Tentang judul tadi dengan Saminis yang sudah ke lapangan ini bagaimana? Nama? Nama saya Subagio dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Salam sejahtera untuk adik-adik semua dan bapak-bapak yang hadir di sini. Saya sedikit akan menambahi daripada apa yang kami temukan, yaitu para leluhur kita itu sudah bisa mendeteksi wabah-wabah penyakit. Ya, sekarang ada flu burung, ada wabah sakit mata atau macam-macam itu dengan situasi alam yang ada. Pada waktu sore hari itu biasanya matahari terbit, itu memancarkan sinar kemerah-merahan. Itu para leluhur kita itu mengatakan, hati-hati le, iki usun wabah penyakit. Sebetulnya seperti wabah flu burung dan macam-macam bisa untuk dideteksi. Dan beliau itu, para leluhur kita itu memakai penolakan balanya itu memakai merang batang padi itu dengan belerang dibakar. Lalu beliau keliling rumah itu, keliling rumah yang ditempati, atau kalau di desa ya keliling di balai desa yang ditempati, diletakkan di halaman rumah. Entah energi apa di dalam batang padi sama belerang tadi itu untuk menolak daripada wabah-wabah penyakit tadi itu. Demikian juga andai kata ada suatu kejadian-kejadian yang bencana alam atau apapun juga itu beliau menengarai. Jadi istilahnya itu ada tanda-tanda dari alam seperti burung, hewan-hewan dan lain itu beliau sudah mengetahui dari situ. Lalu mereka memberikan tahu pada lingkungan, pada desa, pada apa akan terjadi hal-hal yang demikian itu. Dan itu banyak terjadi hal-hal demikian itu para leluhur kita. Saya sering juga mempelajari, seperti kemarin itu di Blitar ada flu burung juga. Kebetulan keluarga saya di daerah Selopuro itu hewan-hewannya selamat. Jadi kita pakai belerang dengan merang, dan itik-itiknya tadi itu sama ayamnya kita minumi bengkli, diparut, dicampurkan di minumannya. Meskipun ada yang mati, tapi tidak seberapa, paling hanya sekitar 10 ekor dari 1000 ekor. Itu aja Pak Jati pengalaman saya yang di lapangan. Matur suwun. Terima kasih, terima kasih. Ini paling tidak adalah suatu contoh bahwa kearifan lokal di negeri ini, kita itu mempunyai kurang lebih sekitar 17.000 pulau. Jangankan per pulau, per wilayah ada Jawa Timur itu bahasanya antara Madura, antara Bangil, Pesuruan, Lumajang, Banyuwangi sudah lain-lain. Tapi itulah suatu kebersamaan. Engkau manusia, kuciptakan berlainan untuk saling mengenal. Ternyata memang begitu beragam inilah sebenarnya kekuatan. Coba renungkan adik-adik yang muda. Andai kata suatu tempat itu hanya ada 2 warna, A dan B. Musuh gampang untuk mengadu domba. Ada suatu negara, dulu itu hanya ada 2 saja. Kepercayaannya sama, hanya 2 mazhab. Melawan suatu kelompok yang kecil, dia kalah. Ya, karena
dia gampang untuk diandu karena yang mengadu itu pinter. Orang-orang yang mengadu itu teorinya adalah musuh lawanku adalah kawanku. Jadi kalau A melawan B, dia itik-itik A. Diberi bantuan senjata untuk melawan B. Kalau sudah B hancur, si A tinggal hancurkan der gitu. Ini kalau kita hanya sedikit warna. Dan buktinya, orang yang pernah negara yang pernah tahu, kelompok yang pernah menjajah negeri kita, tidak pernah berhasil. Inggris mau menguasai, Belanda menguasai, Portugis pernah mau menguasai, Jepang pernah menguasai. Hampir 350 tahun kita masih utuh. Karena apa? Kita mempunyai bermacam-macam kelompok. Kalau kelompok kita 10, A sama B bertengkar. CCS, ayo ngumpul bareng di lingke, sing dua itu jangan bertengkar. Ngapain sih bertengkar? Ngerepoti saja, bingsing telingaku. Gitu loh. Kalau nggak mau, yang 8 kumpul, wes dilek gak gelem digiyebok kae wis gitu loh ya. Nah, ini untungnya begitu, tapi nggak sampai seperti itu. Biasanya yang diadu domba itu pasti akan tidak sampai kelanjutan untuk menghancurkan suatu negara. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, begitu amat menarik kita membicarakan tentang kesadaran dan kearifan lokal demi kebersamaan dalam kemanusiaan ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Aku gak butuh hartamu, yang ku butuh hanya cintamu, setulus cintaku padamu. Hidup sederhana, gak punya apa-apa, yang punyanya cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor, seperti para koruptor. Ya, tadi ada beberapa pendapat dan pertanyaan yang mungkin perlu juga dijawab atau solusikan oleh para narasumber ini atau yang kebetulan ada di depan ini. Kamu mulai saja dari monggo Pak Suyarmanto dulu, monggo kami persilakan. Ada pertanyaan tadi ya. Ada yang pertama, saya ingat mengenai kebijakan pasar tradisional dan pasar modern ya. Kalau saya melihat itu memang zamannya memang sudah begitu. Jadi ada pergeseran nilai-nilai di dalam masyarakat. Karena sekarang perilaku itu sudah mulai ya bisa dikatakan dengan konsumerisme. Jadi pola konsumtif itu semakin membesar di masyarakat. Dengan semakin banyaknya barang-barang atau benda-benda fisik yang kita lihat itu kan menumbuhkan keinginan untuk memiliki. Kita tiap hari itu berapa kali dirangsang mata kita untuk memiliki benda, entah iklan apa tuh, entah kita lihat apa di jalan dimanapun ya. Otomatis itu akan membawa perilaku kita berubah. Dengan demikian, maka kaum pedagang atau mungkin orang-orang yang punya modal akan cenderung menangkap itu sebagai ya konsumen, maka mereka ya kecenderungannya untuk mengembangkan sebuah bisnis usaha yang sifatnya ya kalau kita bilang usaha kan ada nilai-nilai keserakan. Ini kembali kepada manusianya. Serakah itu memang bagian dari hidup kita. Nah, yang terjadi akhirnya yang tradisional kan ya terdesak. Karena juga perilaku kita sudah berubah. Kemudian kalau kita ditanyakan bagaimana sekarang semakin tersingkir, ya karena memang
kebijakan itu yang membuat kan penguasa sudah dikuasai oleh keserakahan itu. Jadi akhirnya yang terjadi itu. Jadi bagaimana nanti kalau kita anak-anak ini atau rekan-rekan ini yang nanti kalau sudah menjadi pejabat atau menjadi orang yang bisa memerintah, ya silahkan itu diperbaiki ya. Kemudian yang tadi pertanyaan Mas Dwi ya, saya melihat kaum muda sekarang itu asik-asik saja ya. Jadi saya melihat sebenarnya kan pemuda atau mungkin Anda ini masih dalam taraf berkembang kan ya. Jadi yang perlu sekarang itu Anda itu kan mengalami ya zaman di mana nilai-nilai itu sudah bergeser. Katakan nilai kehormatan, nilai kesetiaan, nilai apapun yang nilai-nilai itu sekarang sudah tergeser. Karena bisa juga malah terbiaskan. Karena semakin banyaknya informasi yang masuk sini itu banyak luar biasa. Mengakses mudah. Nah, pergeseran ini ya dari nilai-nilai tradisional yang kita tangkap, kemudian sekarang kita ada akses informasi nilai-nilai yang begitu cepat, membuat kita itu bingung mau yang mana yang kita pakai, mau yang mana kita ada. Kalaupun ada, mampir bentar, ada yang baru, tinggal. Oh ini enggak fleksibel, enggak cocok, ganti. Ya kan? Kalau dulu sebuah nilai bisa dicanangkan atau istilahkan diabadikan sebuah patung. Sekarang enggak butuh patung. Ada sekarang patung-patung enggak ada. Dulu monumen dulu ya. Untuk mengakhiri perlu. Sekarang enggak perlu. Orang enggak mau mikir lagi sejarah. Inget-inget dulu enggak mau. Kalau yakin, percaya enggak? Anak-anak muda itu. Jadi ada semacam pergeseran itu. Terima kasih. Mas Adi mau nambah Mas? Enggak, silakan. Ya mungkin saya menjawab dari pertanyaan Mas Dwi, strategi untuk bagaimana sih strateginya Saminis ini untuk mengajak masyarakat biar antusiasnya semakin tinggi gitu. Memang pada dasarnya di awal Saminis ini mengajak untuk kalangan-kalangan mahasiswa dan siswa-siswa dulu yang pertama. Karena memang pergerakan dari kaum muda ini lebih dibutuhkan untuk kedepannya. Nah, bagaimana strateginya? Yang pertama dari keseringan kita, kalau kita melihat dari segi mindset ataupun yang pendidikan yang sudah tertanam mungkin ya sejak dulu ke kita masih ada semacam penjajahan, bisa dibilang sistem yang muncul dari karena mungkin sudah terlalu lama bangsa kita dijajah, jadi sistem pendidikannya masih banyak yang nyontek gitu. Nah, cara yang paling mudah mengajak mahasiswa-mahasiswa yang pertamanya satu visi misi di bidang kemanusiaan ini. Dan saya yakin kalau teman-teman dari Saminis semakin kuat berusaha, dan ini juga dibutuhkan dari prinsip orang-orang yang ada di dalamnya. Kita banyak melihat rasa acuh tak acuh dari mahasiswa. Ini juga pergeseran dari mindset budaya yang kebiasaan yang selalu berulang-ulang ini kan biasanya menjadi sebuah kebudayaan baru. Ya dunia Facebook, dunia teknologi ini membuat kita semakin jauh dengan menggunakan hati, perasaan. Ini yang sering kita lewatkan gitu. Tapi saya juga melihat dengan perkembangan yang demikian, itu juga bisa sarana yang bisa membantu untuk misalnya pengembangan kayak yang dikatakan Masnya tadi, kearifan lokal. Bisa kita angkat melalui media-media itu. Tapi tidak terlepas lagi istilahnya, tidak terlepas lagi kita kalau dibilang dunia teknologi ini semuanya merusak, tidak. Ketika kita pintar mengolah atau mengelolanya, insya Allah yang pastinya kita malah tidak terjerumus di dalam. Mungkin cara yang itu. Nah, ini sekarang ke pengamat ini. Pengamat sosial politik, kemanusiaan, religi. Kami silakan Ki Indarwanto. Rahayu. Rahayu. Pemirsa Dhamma TV, Ki Jati seolah kita hadir di sini adalah menghujat teknologi salah satu sisi.
Tapi ada sisi positif, yakni bagaimana kearifan lokal ini bisa menjadi global. Satu hal yang tidak boleh kita lupa, setiap kearifan lokal itu adalah milik global. Jadi setiap kearifan lokal itu milik global. Kebersamaan itu bukan milik orang Samin, kejujuran bukan milik orang Samin, ya. Kepemimpinan bukan milik orang Samin, tetapi adalah milik orang Samin-Samin yang ada di dunia. Nah, ini terbukti ada pergeseran yang demikian dahsyat. Ketika di dunia modern itu katanya orang-orang Amerika adalah orang yang paling tidak peduli pada lingkungan, maka pada saat kita menerima informasi sepihak dan terlalu kecil ini adalah menyederhanakan kearifan lokal Saminis yang ada di Amerika, satu contoh. Karena dalam teori yang paling mutakhir, yakni biologi molekuler, ini prinsip dasar manusia di dunia, sebenarnya kita ini bukan sekedar saling memberi dan menerima, tetapi saya yakin anak-anak kita yang hebat di sini, ada KSR, PMI, ITN dan seterusnya, itu mereka tidak memberi dan menerima, tetapi mereka sebenarnya hadir untuk memberi dan memberi. Nah, kenapa memberi dan memberi? So, walaupun saya masih belum tahu di usia belia Saminis yang kebersamaan untuk menciptakan nilai kemanusiaan yang lebih hebat itu, ya, tapi mereka tidak mungkin dapat taken prestasi yang berupa duit. Begitu Mas Ahmad. Nah, tetapi di sana Ahmad dan kawan-kawan, Antok dan kawan-kawan mendapatkan nilai keluhuran. Ada kepuasan di sana. Ini yang tadi disampaikan oleh Ki Barato tadi. Jadi nilai kepuasan ini adalah pemberian dari saudara-saudara kita yang perlu untuk dimampukan. Jadi jangan menempatkan mereka yang mungkin kita anggap berada di bawah standar kehidupan ekonomi rata-rata itu orang miskin. Tidak, mungkin mereka lebih kaya. Karena sesungguhnya kaya yang terhebat itu bukan memiliki sejumlah gedung bertingkat ataupun mall, tetapi kaya yang sesungguhnya ini kalau dalam perspektif Saminis adalah kayanya hati. Nah, ketika hati ini kaya, maka adik-adik yang pendapatannya sebagian masih numpang orang tua, mungkin ada yang berusaha, nah itu masih mampu berbagi. Nah, kemudian kita juga jangan sekedar menghujat teknologi. Karena ketika seorang Ahmad mengirim SMS, ya, atau BB apa BB Mas? Jangan ngirim BB ya Mas Ahmad ya. Mengirim BB kemudian nadanya khairunas anfa'uhum linnas. Oh, ini sangat Saminis itu dari Rasulullah. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat. Tentu saja manfaat itu adalah dalam perspektif ilahiyah, dalam perspektif transenden. Jadi manfaat yang menguntungkan. Menguntungkan siapa? Menguntungkan diri, kelompok, dan juga orang yang dihadiri. Jadi semuanya itu take and take, memberi dan memberi, itu adalah satu keniscayaan. Oleh sebab itu bangga pada komunitas itu adalah satu keharusan. Tetapi terlalu bangga kepada komunitas itu adalah kesombongan. Nah, oleh sebab itu kita juga mengenal salah satunya ada tokoh di Amerika bukan orang beragama. Joyce Whitley Hugg, salah satu tokoh, ini bukan orang beragama, tapi dia orang bertuhan. Ya. Kemudian apa yang didharma baktikan seperti adik-adik yang hebat-hebat ini? Yang didharma baktikan adalah dia melepaskan gelar doktornya di perguruan tinggi untuk kembali ke komunitas lokal, yakni adalah memberikan santunan kearifan lewat, kalau bahasa Islami, prophetic medicine atau at-tibum nabawi. Jadi berobat cara-cara yang dituntunkan oleh leluhur. Berobat lewat cara-cara leluhur adalah berobat yang tidak merusak tubuh, tetapi justru adalah menumbuh kembangkan sel saraf yang setiap hari kurang lebih matinya itu sekitar 2 juta. Itu kemudian kita
rengkuh, kita ambil nilai kearifan yang ada di tempat itu, kemudian dikonsumsi. Tidak merusak lingkungan, tetapi justru memberdayakan lingkungan. Ya, terima kasih. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam gua yang penuh lumpur sana. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti ku angkat engkau menjadi manusia. Pergi ke Bali, semua keinginannya pasti bakal terpenuhi. Lucunya di negeri ini, hukuman bisa dibeli. Kita orang yang lemah, pasrah akan keadaan. Yang disampaikan Mas Anto, Mas Ade, Ki Baroto, Ki Indarwanto tadi itu seakan-akan seperti realita harapan, seperti bumi dan langit. Ini ada teman kita yang sudah lama tidak nongol ini, keliling. Kalau keliling kemana-mana selalu mengikuti kegiatan-kegiatan. Ini Mas Dimas, sebenarnya ada apa sih dunia ini? Monggo, silakan. Terima kasih Ki Jati. Nama saya Dimas Agus. Mendengar ada komunitas Saminis tadi dengan paparannya Pak Barata juga tadi, saya sangat renyuh karena selama ini pengertian saya Samin tuh orang lugu, jujur, terus ya oh Samin ini pasti gitu kan. Tapi ternyata ada perjuangan tersendiri masyarakat Samin itu, dan ini diperlukan, apalagi yang membuat komunitas ini masih muda. Karena saya waktu bulan November itu Pak, jadi saya mengikuti seminar di Borobudur. Jadi ini yang pembicaranya dari Universitas Indonesia. Untuk merusak suatu bangsa itu adalah yang dirusak itu budayanya. Yang pertama budayanya, kedua adalah sejarahnya. Yang ketiga adalah memutuskan hubungannya dengan leluhur. Dan ini kok ada hubungannya. Jadi kalau adik-adik kita mengerti seperti sekarang ini, kalau kita sampai dihancurkan oleh budaya, sejarah dan leluhurnya kita akan hancur. Contohnya Yunani, itu tokoh-tokoh di sana tokoh-tokoh pemikir itu dari Yunani semua. Tapi karena korupsi sekarang kolaps, dan Indonesia itu sekarang kan diambang itu. Padahal dulu leluhur kita adalah pemikir-pemikir yang hebat. Jadi kalau kita tidak diselamatkan mulai sekarang Pak Jati, mungkin ya bisa seperti Yunani. Contohnya adik-adik ini, mungkin komunitas-komunitas seperti adik-adik ini harus kita dukung dan kita dukung lagi gitu. Ya, terima kasih. Syukurlah. Ya, terima kasih. Dan memang budaya, sejarah, leluhur kita mau diporak-porandakan. Tadi informasi dari Mas Dimas. Oleh karena itu kalau Saminis ini adalah kita dukung, tidak salah. Berarti memperkokoh Republik. Ini serikandi kita ini. Mau apa ini? Monggo silakan. Sebelumnya terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delia, kebetulan saya perwakilan dari Saminis Creation Group. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Baroto. Ya. Ya. Gini Pak, saya kan baru mengikuti komunitas Saminis Creation Group. Saya ingin meminta Bapak untuk berbagi cerita. Bapak kan di sini sebagai Saminis sejati ya. Nah, ingin
mengetahui bagaimana sih pengalaman Bapak selama ini menjadi seorang Samin dan masih kukuh dengan Saminisnya di era globalisasi ini. Pengen tahu bagaimana cara Bapak menjaga kebudayaan Saminis yang sangat kental di era yang modern seperti ini, dan saya ingin meminta Bapak memberikan motivasi kepada kami sebagai komunitas baru. Motivasinya gimana caranya biar kita nih tetap kukuh seperti Bapak yang menjadi Saminis dan dapat menjaga kebudayaan itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang sepuh, Pak Yudi. 1 menit Pak Yudi. Ya, monggo. Terima kasih. Nama saya Yudi. Saya hanya ingin memberi semangat saja. Mudah-mudahan organisasi ini, kelompok ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, jangan sampai meleset dari yang dicita-citakan itu. Mudah-mudahan bisa berkembang dan lancar, semoga selalu sukses. Terima kasih. Terima kasih. Doanya orang tua itu mesti mandi. Ya, sekarang kami persilahkan Mas untuk ini Mas Anton, monggo untuk kesan-kesan terakhir ya. Oh, enggak usah pakai ini ya. Kesan-kesan terakhir dari harapan Saminis ini atau rekan-rekan itu, monggo. Ya, terima kasih. Saya tetap berpandangan positif karena saya melihat remaja ataupun pemuda atau anak muda itu energinya luar biasa. Dan mereka punya zaman yang akan dicapai sendiri. Jadi yang saya pesankan di harapan saya, apapun yang Anda jalan ini, lakukan saja. Yang penting Anda menemukan siapa Anda. Ya, karena yang namanya jati diri itu tetap ada pada diri masing-masing dan pada zamannya masing-masing. Apapun yang Anda lakukan itu dasarkanlah pada hati. Hati itu suci. Itu saja, dan harapan saya, mari kita berhati-hati. Terima kasih. Mas Adi, kami persilakan Mas Adi. Harapan apa? Terima kasih. Harapan saya yang pertama, semoga apapun yang saya lakukan ini masih bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar saya. Itu yang pertama, dan saya ingin berguna buat masyarakat, bangsa dan negara serta agama. Dan mungkin Saminis Crescent ini wadahnya, dan mungkin akan muncul lagi wadah-wadah yang lain, tapi dalam lingkup Saminis Crescent Group. Ya, itu aja Pak. Mas Ahmad, monggo silakan. Ya, harapan kita ke depan, mudah-mudahan apa yang sudah kami niatkan dan yang sudah kami rencanakan bisa tetap teguh di dalam pendirian kami, bisa lebih berarti lagi buat orang lain dan bisa berbagi lebih banyak lagi, seperti itu. Terima kasih. Dan ini khusus Ki Barata dari Sri Kandi kita tadi itu. Terima kasih Mbak Adelia. Saya bukan Samin sejati, belum ya. Samin sejati itu pakaiannya ndak boleh pakai logam. Ikat saya pakai logam banyak ini, ya, ndak boleh. Malah ada gambarnya Bung Karno lagi. Ya, ikat pinggang ndak boleh kolor, kaos saja nggak boleh. Jadi benik apa kancing ndak boleh. Ya, hitam-hitam, udah kolor. Dan kaki harus menginjak tanah. Jadi kalau orang Samin jalan di aspal, dia cari yang pinggirannya, tidak boleh. Dan ini sejati betul, itu saya Samin tapi udah di luar Samin. Hanya saya meneliti dan belajar apa yang dulu diajarkan bapak saya, nilai-nilai luhur ini yang wajib saya harus mengamalkan ke anak cucu generasi muda karena sangat luhur. Orang Samin itu tidak suka mudah-mudahan karena dia percaya
Titik. Percaya itu tidak boleh mudah-mudahan. Jadi niat, tekad, semangat, percaya, doa, puasa. Ini merdekanya Samin. Niat yang kuat, tekad yang bulat, semangat setiap hari kayak Pak Jati ini. Siang malam mambengi jam 12 terus semangat berkusung paling dhuwur percaya. Orang percaya itu tidak ada mudah-mudahan. Saya percaya, tapi tidak boleh dibilangkan ke orang lain. Saya percaya saya mesti masuk surga. Itu takabur. Hanya boleh dikatakan kepada diri sendiri. Saya percaya masuk surga. Saya tidak saya sudah tidak bicara neraka lagi. Kalau saya bicara neraka nanti saya khawatir. Nah, orang Samin itu tiap hari musuh yang paling halus adalah kekhawatiran. Tidak, saya tidak pernah khawatir. Karena orang yang khawatir tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ini nilai-nilai inilah yang saya punya kewajiban untuk melestarikan kepada saudara. Samin bilang gugur gunung. Artinya aku gunungnya enggak ada, aku enggak ada, adanya semua. Tenggelamkanlah akumu, maka kamu jadi 1000. Kekuatanmu itu satu. Lah aku tak tenggelamkan ego saya, ono ning ora ono. Kekuatannya 1000 kali. Di sini Saminis ini nilai-nilai luhur, sebab dasar Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah menegakkan nilai-nilai luhur dan berbudaya. Jadi ketuhanan kita. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dan saudara-saudara, kelihatannya hidup kita masih punya PR yang begitu panjang. Akan semakin berat kalau tidak mengerti, tetapi sebenarnya akan ringan kalau kita memahami. Negara Pancasila adalah solusi suatu tata kemasyarakatan di mana kita semuanya diwajibkan, diharuskan untuk mengejar nilai-nilai ketuhanan seperti apa yang disampaikan Ki Endarwanto tadi itu. Berilah setetes air dingin di dalam hati kita, biarlah pikiran kita menjadi dingin juga. Dinginnya manusia-manusia Pancasila akan mewarnai pergaulan yang indah, sejuk di dunia yang semakin gersang dan panas ini. Nah, penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dari manapun pula jangan lupa kirim kritik, saran-saran dan usul-usul tentang judul ini. Dan saya yakin masih akan tetap ketemu dengan Kiprah Jati di tiap hari Minggu jam 7 sore dan diulangi Senin jam 1 siang. Sudah barang tentu semangat ini masih dalam semangat Kiprah Jati. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering berbatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia ku tanya mengapa